Ratusan massa aksi yang tergabung dalam Majelis Mujahidin Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama organisasi Islam Sepulau Lombok menggelar aksi damai Palestina. Aksi tersebut dilakukan di Simpang BRI depan Taman Rinjani Selong. Massa aksi tersebut berkumpul dalam satu komando bertajuk Gerakan Aksi Damai pada Minggu 5 November 2023. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Lombok, Wawan Sugandika. Silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, baik rekan Adila di studio. Perlu saya sampaikan, memang pada Minggu tanggal 5 November tahun 2023 kemarin ini, ratusan massa aksi yang tergabung dalam Majelis Mujahidin Nusa Tenggara Barat bersama sejumlah ormas Islam di Pulau Lombok menggelar aksi damai di Lombok Timur. Gitu. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan masyarakat di Nusa Tenggara Barat kepada warga Palestina yang saat ini masih memperjuangkan kemerdekaan yang direnggut oleh Zionis Israel. Gitu. Uh, Aksi damai tersebut bertempat di simpang BRI depan Taman Rinjani Selong, di mana pada saat itu masa aksi berkumpul dalam satu komando bertajuk Gerakan Aksi Damai atau Garda Al-Aqsa. Eh, Dari informasi yang dihimpun tribunlombok.com melalui Komandan Majelis Mujahidin Nusa Tenggara Barat, Muzhan Abu Raka, di depan ratusan massa yang hadir menyampaikan sejumlah alasan begitu, eh, kewajiban semua pihak sebagai bangsa Indonesia dan umat Islam dalam eh, memperjuangkan hak kemerdekaan dari masyarakat atau dari warga Palestina sendiri begitu. Disampaikannya sesuai dengan tuntutan konstitusi, sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Nah, selain itu ada pula Pancasila pada sila kedua nih yang mengatakan bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab. Dasar itulah kemudian yang menjadi eh, apa namanya yang menjadi salah satu bagian dari hal yang diperjuangkan oleh masa aksi pada kesempatan itu. Nah, ditegaskannya pula konflik yang dihadapi oleh Palestina saat ini bukan hanya sekedar konflik politik ataupun perebutan tanah di sekitar Gaza saja, namun konflik Palestina begitu adalah konflik akidah dan konflik umat Islam yang ada saat ini. Nah, hal ini dikarenakan juga adalah Al-Aqsa adalah milik umat Islam begitu. Maka dari itu satu umat Islam atau satu tetes darah kaum muslimin begitu yang ditumpahkan disebutnya adalah perang atau eh, darah dari umat Islam itu sendiri begitu Tribuners. Nah, peristiwa Palestina hari ini juga mengajarkan bahwa umat Islam di seluruh dunia begitu harus menyatukan tekad dikarenakan saat ini nasib umat Islam hanya ditentukan oleh umat Islam itu sendiri. Maka disinilah urgensi yang namanya menentang para penjajah dan agresor kaum Zionis Israel tersebut begitu. Adapun peristiwa yang juga terjadi lingkungan di lingkungan satu di antara tempat suci umat Islam yakni Masjidil Aqsa sendiri saat ini sebagai pengusung hak asasi manusia. Oleh karenanya perjuangan HAM diharapkan pejuang HAM begitu diharapkan menjadi perekat umat Islam itu sendiri saat ini. Apalagi saat ini para pemimpin dunia yang masuk barisan negara eh, negara kuat begitu, negara adidaya seperti Amerika, Inggris, Prancis dan kemudian eh, yang lainnya begitu mengatakan diri sebagai pengusung demokrasi, dikatakannya itu adalah dusta belaka begitu. Para negara-negara tersebut nyatanya saat ini berdiri di belakang para penjajah Zionis Israel yang telah terang-terangan melanggar prinsip demokrasi hingga menentang pelanggaran HAM, dan kemudian secara terang-terangan telah melanggar peraturan perang internasional begitu, Tribuners. Ditegaskannya Allah saat ini
menyaring juga umat Islam siapa yang peduli betul dan siapa orang beriman dan siapa yang munafik, siapa yang kemudian berjuang demi Palestina, maka secara tidak langsung dia telah memperjuangkan agamanya saat ini begitu. Nah, ditegaskannya pula bahwa pembelaan Al-Aqsa ini jangan kemudian dikait-kaitkan dengan terorisme, karena menurutnya perjuangan masyarakat yang ada di Palestina itu tidak ada hubungannya dengan terorisme yang ditudingkan oleh sejumlah pihak, termasuk dalam konteks ini adalah Israel sendiri. Tidak kalah pentingnya adalah jangan dikaitkan pembelaan Al-Aqsa ini dengan aksi-aksi yang dilakukan oleh Hamas itu sendiri begitu, di mana aksi tersebut murni bentuk kepedulian masyarakat begitu, untuk aksi yang dilakukan pada minggu kemarin itu bagian daripada kepedulian masyarakat NTB terhadap saudara-saudara seiman yang saat ini terjajah, dan ini adalah mandat dari konstitusi yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri. Begitu Adila laporan singkat saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara bersama Komandan Majelis Mujahidin NTB, yakni Muzan Abu Raka. Berikut untuk tayangannya. Hari ini kami dari Majelis Mujahidin Indonesia, LPW Nusa Tenggara Barat, bersama elemen umat Islam di Lombok, melakukan aksi kepedulian terhadap Palestina. Ya, kenapa kita harus membela Palestina? Yang pertama, tuntutan konstitusi kita. Di dalam preambul Undang-Undang Dasar 45 dikatakan, kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Yang kedua, Pancasila kita di sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini landasan kita dulu secara hukum, bahwa Palestina hari ini adalah saudara-saudara muslim kita yang di era modern ketika demokrasi kita sedang perjuangkan, kemudian HAM sedang kita gaungkan, tapi ada saudara muslim kita di Palestina dijajah oleh Zionis Israel. Ya, ini yang harus kita ingat. Kemudian yang kedua, konflik Palestina bukan sekedar konflik politik dan perebutan tanah di sekitar Gaza itu. Konflik Palestina ini adalah konflik akidah, konflik umat Islam. Karena Al-Aqsa itu adalah milik umat Islam. Maka satu simbol Islam atau satu tetes darah kaum muslimin ditumpahkan, maka itu adalah perang terhadap Islam itu sendiri. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.